operasional itu sangat tinggi, agak susah. Tapi nggak apa-apa, orang kan raih. Minta maaf. Jadi achievement apapun kita bisa raih. Jadi untuk yang mau menjadi atlet di usia 30 tahun ke atas itu semua masih bisa, dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi di Indonesia. Terima kasih. Gimana perasaannya setelah mencapai ini? Di hari hanya ya? Iya. Di hari hanya cukup lega, karena walaupun di persiapan sebelumnya saya latihan di beberapa kali penyelaman itu saya tetap merasa nervous di hari hanya, karena banyak sekali variabel yang bisa salah dan resikonya memang tinggi. Dan pada hari itu adalah hari pertama saya melakukan penyelaman yang sangat dalam di Laut Tulaben di Bali, Indonesia. Jadi tentu saja nervous, dan ketika selesai saya leganya bukan main. Saya tahu bahwa saya bisa mencapai rekor muri, rekor di Indonesia. Karena sebenarnya yang saya bilang itu saya mau 125 meter. Ternyata sampai bawah saya masih bisa push sedikit lagi menjadi 127 meter gitu. Jadi lega, senang, dan bangga tentunya bisa kembali dengan selamat dan mencetak rekor. Sekarang Mbak Kirana itu kan sudah memiliki karir yang sukses di bidang entertainment, di bidang entrepreneur. Boleh tahu nggak sih kecintaan Mbak Kirana terhadap dunia diving ini itu datangnya dari mana? Oke, ini kita kembali ke tahun 2018 ya. Karena sebelumnya kan saya hanya warawiri di layar kaca atau di layar bioskop ya. Nah, di tahun 2018 itu ada suatu peristiwa dunia, peristiwa global yang menginspirasi saya. Jadi saat itu sedang Piala Dunia sepak bola. Tetapi di saat yang bersamaan ada tragedi di Thailand yang isinya adalah ada 13 anak terjebak di gua di Thailand. Kalau ada yang ingat itu peristiwanya, beritanya mendunia sekali. Dan satu dunia berpartisipasi untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Mereka terjebak di gua tersebut, dan gua tersebut banjir karena saat itu monsoon season, curah hujan tinggi, air masuk ke gua dan makin lama makin tidak bisa keluar. Penyelamatan dilakukan selama kurang lebih 10 hari dan berhasil, sukses semua, bisa selamat. Saya ikutin berita itu setiap hari dan saya terinspirasi saat itu, dan saya mikir saya mau menjadi seorang peselam gua, supaya suatu saat nanti saya bisa berguna atau menyelamatkan orang seperti itu. Seminggu setelah penyelamatan itu sukses, saya langsung ambil license untuk menyelam. Begitu. Nah, tetapi perjalanan untuk menjadi seorang penyelam gua itu ternyata panjang sekali. Harus dari laut dulu, harus recreational dulu, dan ya sudah saya lakukan. Lama-lama saya jadi jatuh cinta, jadi fokus, dan kebetulan pada saat itu di 2020 pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri, hanya bisa di Indonesia. Dan untungnya di Indonesia itu kita beruntung, kita bisa menyelam. Kalau di negara lain tidak bisa ngapa-ngapain, penyelaman tidak bisa dilakukan. Jadi di 2020 itu saya hampir setiap bulan tuh jarang pulang ke rumah, adanya di laut terus. Nah, dan semua harga jadi setengah harga ya. Jadi saya terus pergi, dan tentu saja itu jadi mengasah skill saya sampai akhirnya tidak lama kemudian saya menjadi instruktur dalam waktu singkat levelnya. Nah, setelah dari situ ya sudah menjadi pro diver, dan saya tidak berhenti sampai situ. Saya mengajar cita-cita saya sebelumnya, mimpi saya menjadi penyelam gua, dan saya berhasil melakukannya sampai saat ini saya menjadi seorang technical diver. Banyak juga pertanyaan, kok jarang dilihat di layar kaca? Ini pertanyaan mau dari doorstop ataupun di internet. Mas Roni sudah sampai geleng-geleng ya, karena sebenarnya banyak sekali
judul yang ditawarkan, tetapi saya suka kalah ya sama jadwal divingnya karena saking cintanya seperti itu dengan diving. Berarti passion ini sudah hadir sejak lama ya? Passionnya sudah hadir dari 2018. Tadi kan Mbak Kirana juga udah bilang kalau misalnya Mbak Kirana itu certified instructor ya untuk diver. Itu bisa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.